Kau kira Ya, saya nggak sekarang ngerti? silakan. Kamu kan ngerti. Loh, Kamu lebih kalau ngerti. kau bilang bahwa Silakan. ini yang benar, kau bilang ini benar nggak? Kau bilang ini benar nggak kata saksi Iya, Yehova? LAI. Benar? Saya nggak minta Ya, saya kitab tanya saksi kau. Yehova. Saya nggak tanya kau. minta LAI. Ya, makanya Baca saya nih. tanya kau. Saksi Yehova ini benar atau tidak? Saya lagi nggak bicara saksi Yehova. Kamu dipahami Loh, sih? saya dari tadi bicara dengan Edi saksi Yehova. Kau naik kau jelaskan sosok pintar di sini. Saya minta kamu baca. Saya lagi Alkitab ngomong LAI, konteks Robert. dengan Baca nih, saksi baca nih. Yehova, Betul Lani. nggak? Yesus disebut permulaan Yeay, dari ciptaan Allah. Betul nggak? Di terjemahan LAI? Lani, dengarkan. Robert, Ketika waktu baca kau ini, bicara LAI tentang ayat menerjemahkan perbedaan ini, kau harus Yesus ngerti. permulaan dari ciptaan Allah ini betul apa enggak? Jadi kau nggak usah jelaskan apa-apa di situ. Kak, saya Saya nggak ngerti. jelaskan. Saya minta penjelasan. Kau kamu nggak lagi punya minta. gelar apa-apa. Kau botol, ya. Makanya Kamu kau juga hanya kenapa belajar nggak berani timur baca Alkitab purba. LAI? Kenapa Ngapain kamu nggak berani baca kau? Alkitab LAI? Saya bukan konteksnya untuk ngajarin. Saya punya tempat untuk mengajar. Kenapa Kau bukan kamu tidak siapa-siapa. berani membaca Alkitab LAI? Lani, ayat Lani, 14? Lani, jangan Kenapa keluar dari kamu pembicaraan. tidak berani baca Kau mau Wahyu mengatakan 14? saksi Oke. Yehova sesat atau Mama. tidak? Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang saya, ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu Edis terus-terusan dipertanyakan mengenai keimanannya, mengenai pengetahuannya tentang kekristenan. Kita tahu semua Polikardus mengakui ilmu hujat Edis luar biasa. Kalau ditanya, siapa Polikardus yang paling jago membuat marah umat muslim? Paling jago memfitnah agama Islam, menghujat agama Islam? Semua orang sepakat bahwa Edislah yang sedang menjadi jagoannya, sedang berada di puncaknya, nomor 1. Tapi, kalau ditanya tentang kekristenan, Edis seperti anak sekolah minggu yang kebingungan. Seperti anak sekolah minggu yang jago asumsi, menafsirkan ajaran sesuka hatinya. Baca apa, tafsir sendiri. Tidak ada dasar keilmuan dalam menjelaskan kekristenan. Karena memang Edis tidak belajar di sekolah formal. Yang kedua, Edis tidak mempunyai guru yang memiliki kapasitas mengajarkan kekristenan kepada dirinya. Ini membuat Edis hanya bisa berasumsi. Dan sekali lagi teman-teman, ini membuktikan Edis tidak pantas disebut apologet, teman-teman. Karena apologet itu adalah membela iman, bukan menghujat keyakinan orang lain.
Walaupun belakangan ini para Laskar Polycardus lebih memilih mendengar hujatan kepada Islam daripada mendengar firman ataupun Bible. Karena menurut mereka, iman mereka itu bertumbuh dengan mendengar hujatan kepada Islam. Mereka bosan mendengarkan Bible. Mereka nggak peduli lagi dengan yang namanya kekristenan. Karena bagi mereka, itu tidak bisa mengisi hati mereka yang kosong. Itu tidak bisa memulihkan kepuasan mereka. Berbeda dengan Edis yang menghujat Islam yang membuat iman mereka bertumbuh. Dan ini membuat banyak sekali pendeta-pendeta kebingungan. Kenapa sekarang iman orang Kristen malah bertumbuh dengan hujatan? Miris sekali teman-teman. Tapi itulah realita. Tapi makin ke sini teman-teman, Edis terus-terusan diserang. Herder Edis setengah mati menangkal serangan kepada Edis ini. Kalau Polycardus yang lama, yang aibnya sudah sangat banyak, itu masih bisalah herder ini atasi. Contohnya Pak Bom. Mereka punya daftar penipuan yang dilakukan Pak Bom. Karena sudah dari dulu. Begitu juga dengan Rudi Iskariot. Kebejatan Rudi Iskariot, mereka punya listnya dan mereka tinggal sounding lagi. Mereka tinggal ungkit kembali kebusukan Rudi Iskariot. Maka perhatian publik akan fokus kepada bongkar-membongkar ini. Tetapi ada beberapa Polycardus yang merupakan pendatang baru, yang herder ini masih kebingungan bagaimana mengatasinya. Daftar kebusukan mereka belum ada. Belum ada karena pendatang baru, belum ada catatannya. Masih perlu digali. Masih perlu dicari tahu apa saja kebusukan Polycardus baru ini. Dan salah satunya adalah Robert Lele, teman-teman ya. Seorang pengacara yang belakangan ini lebih aktif jadi Polycardus daripada beracara di pengadilan. Lantaran kasusnya kosong, teman-teman. Sepi job. Ya, sepi job. Bahkan kantor pengacaranya sekarang merangkap menjadi rental PS, teman-teman. Karena nggak ada yang mau menggunakan jasa dia, ya sudah, jadi rental PS. Dan sekarang dia melihat ada peluang dengan menjadi Polycardus. Mungkin dia lihat banyak di luar sana pengacara itu merangkap pekerjaan lain. Mungkin dia juga lihat ya, ada pengacara yang merangkap jadi apologet. Udahlah, saya jadi apologet juga gitu. Itu yang dilakukan oleh Robert Lele. Dan khusus Robert Lele ini, herder Edis masih kebingungan bagaimana mengatasinya. Kalau RK, ada daftar dia pernah minta bantuan kepada Sofiatul. Tinggal diungkit, nggak tahu diri. Nggak tahu balas budi. Selesai RK. Skandal dia menghamili perempuan. Betul nggak teman-teman? Tapi Robert Lele ini mereka masih kebingungan nih. Mana celahnya nih? Mana celahnya nih? Mau nggak mau Edis harus turun tangan sendiri untuk membungkam yang namanya Robert Lele. Tetapi tentu saja, kalau bahas sama Robert Lele, bahasnya pasti kekristenan. Dan kalau udah bahas kekristenan, nggak ngerti apa-apa Edis masalahnya, teman-teman. Untuk itu dia butuh pendamping, alias penolong. Dan siapa lagi kalau bukan Sofiatul, yang memang diciptakan oleh Sibilis untuk menjadi pendamping yang setia, untuk menjadi penolong bagi Edis. Jadi Lani Ekowati alias Sofiatul membantu Edis dalam menghadapi yang namanya Robert Lele ini, teman-teman. Dan apakah setelah dibantu oleh Lani Ekowati, Edis bisa mengatasi Robert Lele ini? Kita dengarkan. Iya, makanya kalau kau mau jelaskan, Gini, kita nanti saya bantah lah nih. kita ini Jangan- debat yang bagus. Iya, iya. Robert Lili benar. ini suruh gantian dulu nggak Robert? Kita Sebentar, debat Robert. yang Sebentar. bagus. Sebentar, Robert. satu Sebentar, Ya, satu. begini, Satu, Ed. satu. Nanti Nanti ditanggapi Saya debat dengan Edis. biarkan dia selesai santai. dulu, bro. Ya, tapi Biarkan dia jangan selesai dulu, nanti penekanan tanggapi. supaya Sebentar, Anda Robert. kalau sudah Satu-satu selesai dulu. Lani dengarkan. Nama saya Kalau bukan Anda Lani. jelaskan, Nama saya Ya bukan sudah. Lani. Nama saya Sofia. Sofia, oke Lani. Enggak Nama apa-apa saya saya panggil bukan Anda Lani. Lani. Nama saya Sofia. Siapa?
Sofia siapa? Loh, yang mengatakan nama Oke, salahnya coba siapa? gini, Dari kita mana nggak kamu kita nggak menyebut bahas nama masalah Udah. nama. Gini, sebentar. Ya, Kita nggak bahas udah, masalah kalau- nama. Gini aja. Oke, Kan silakan gini loh, Lani. Robert. Saya panggil Maksud Anda saya Lani mau aja nggak Robert, apa-apa gini, lah. teman-teman, Gini teman-teman, loh, Robert gini. Lee, kamu harus Teman-teman, jelas gini. dulu. Kolose 1 Begini, Mbak ayat Sophie. 15 itu bicara kemanusiaan Yesus sebagai Adam yang kedua. Dia disebut the prototype, yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Jadi di situ bukan bicara mengenai Yesus sebelum dia jadi manusia. Sebelum dia jadi manusia jelas dia Allah. Paham nggak? Jadi yang dikatakan yang sulung, the firstborn of all creation, artinya nanti kita semua, ya, pada waktu penciptaan ulang, pada waktu langit yang baru dan bumi yang baru, Yesus itulah prototipe manusia baru. Kita semua dijadikan serupa dengan Manusia gambaran baru. anaknya. Paham nggak nih, Dis? Betul. Kamu paham Ya, nggak maksud aku? kita akan menjadi ciptaan baru. Di dalam Yes. Yesus, kita akan menjadi Betul. ciptaan yang baru. Yesus begitu. itu prototipenya, nanti kita semua dijadikan seperti Yesus. Itu maksudnya. Maka dia disebut the firstborn of all creation. Nah kalau kita bicara Itu ada ayatnya itu. Iya. Itu ada ayatnya. Demikianlah Di kita Wahyu itu diciptakan Betul. ciptaan yang baru. di Wahyu Nih, saya 3 ayat kasih 14 contoh. juga sama. Dia disebut yang sulung dari semua yang diciptakan. Maksudnya ciptaan baru nanti. Prototipenya tuh Yesus yang sulung. Ya Yesus itu mempersiapkan kita untuk masuk kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Tanah surgawi yang dia janjikan. Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Dia nanti, ini prototipenya tuh Yesus. Kita semua nanti akan jadi ciptaan baru tuh pada waktu penciptaan ulang. Itu yang pertama. Ya, jadi supaya teman-teman nggak salah paham ini. Kalau Jadi pertanyaan saya mudah. Sebentar Robert. Ini Kolose benar, 1 kata- ayat 13 sebentar. dengan Wahyu Sebentar. 3 ayat 14, Yesus disebut yang sulung dari semua yang diciptakan. Oke, Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 itu ayatnya. Betul. 2 Korintus Ya. 5 ayat 17. Ya, baik. Kalau yang saya tanya, ini Yesus ketika ini saksi Yehova benar nggak, Lani? Kita enggak bicara saksi Yehova. Kita Bukan bicara itu bahasa Kolose kita. 1 Ini kita Salah paham kitab berarti saksi. dia. Robert, nama saya bukan Sweet, Lani. gini. Dengar ya, Iya, nama saya- saya 2 Korintus Sophia. 5 ayat Kamu 17. pahami dulu. Sebentar ya, sabar ya. Kolose 1 ayat 15 itu, kita Ini. enggak ngomong saksi Yehova, lepaskan Sebentar. saksi Yehova. Ini saksi Kita Yehova. bicara bahasa Dengarkan, Yunani-nya. dengarkan. Enggak, jangan pakai Alkitab saksi Yehova. Kita Ini pakai Alkitab kita. saksi Yehova. Enggak, pakai Alkitab kita, Dis. Jadi Bukan Alkitab kita. gini, ya ini Saya saya nggak jelaskan bicara saksi kepada Anda. Yehova. Kamu ini enggak paham ya. Saya Dari tadi tidak makanya Anda nggak membicarakan nyambung. saksi Yehova. Anda Saya naik tapi nggak ngerti membicarakan- apa-apa yang tadi dikatakan. Coba kalau sesuatu Makanya ayat- kalau kamu tepaham bahasa sebentar, Yunani enggak? dengarkan, Lani, supaya kau Saya bukan Ganti-gantian. Lani, Robert. Sudah dibilang. gantian Lani, dengarkan. Dis, namaku Lani apa bukan di sini, Dis? Sophie. Ya udah Jangan botol Sofi, si Robert. dengarkan. Dengarkan jangan Sofi. pakai Alkitab saksi Sofi, Yehova. dengarkan. Kau ini nggak dari bahas tadi saya saksi diskusi Yehova. dengan Edis. Saya Itu membahas tentang Alkitab saksi kita. Yehova. Astaga, Lani. Saya nggak bahas saksi Makanya Yehova, kau ini Robert. kebanyakan timur Saya purba nggak kayak bahas gini nih. saksi Yehova. Lani, Saya diam dulu. membahas Oke, gini. Kolose 1 ayat Edis, 15. Bro Edis, nanti baru kita lanjut lah. Saya malas dengan perempuan ini. Ya, Oh, saya nanti lebih malas lagi sama kamu yang sok tahu tentang Alkitab. Nah, ini kan Gini, makanya saya Bro bilang Edis. kita debat Saya- ini gini, tujuannya. Bro Edis, saya Gini sampaikan loh, dulu. tujuan Robert. kita itu Kalau kamu Saya membahas- menghormati bro, supaya karena orang normal gini, bro. teman-teman, gini. Tapi kalau ada perempuan-perempuan seperti ini gak beres. Masa lu hanya mau didengar? Lu punya telinga itu didengar, Sofi. Jadi lu jangan sok-sok di sini. Lu coba saya sedang sekolah tidak nggak? membicarakan Sekolah saksi pun Yehova. tidak. Coba sebentar, saya Jadi turunkan dari dulu, Mbak tadi Sophie. awal, Sebentar, sebentar. saya turunkan dia. Ini Ya. bahwa saya nggak memihak ya, lihat tuh. Oke. Malah saya anu ya. Dia malah saya Jadi- turunkan itu. Nanti Gini, saya Bro dimarah-marahin sama dia terserah. Gini, Sebentar, karena sedikit saya satu aja. gereja dengan dia. Gini, dengar, gini. Satu aja, Biar satu kita- aja. bro. biar kita- kita dari tadi fokusnya tentang apa pernyataan Bro Edis, ya kan? Apa Begini, yang bro, disampaikan yang coba tentang dijelaskan saksi dia Yehova. tadi. Benar, saya coba makanya wakili dia ya. Makanya Gini bro, ketika saya saya coba wakili dia bukakan, biar bro paham. Gini bro paham nggak yang diomongin dia tadi? iya, kita nggak konteksnya permulaan. Kalau dia bilang tentang Allah, saya nggak pernah yang namanya membantah. Nah, makanya saya Tetapi- bilang inilah yang menjadi kesalahpahaman itu, gitu loh. Iya, Jadi bukan, jangan tapi buru-buru. kita lagi membahas tentang saksi Yehova yang menyatakan bahwa Yesus itu sudah ciptaan yang pertama.
Iya kan? Yang Yang dimaksud di Kolose situ 1 bukan ayat 15. Ini kita Baik. membahas apa yang akan saksi Yehova katakan. Tetapi kalau tentang permulaan yang baru, kalau yang Kolose 1 ayat 15 kita kan di sini nih, kita bukain. Memang kalau lu mau menjelaskan, Lani ini juga kadang-kadang naik nggak sesuai konteks, makanya mana Kolose 1 nanti habis ayat ini kita 15. ganti kita naikkan Shopee lagi ya. Habis Ya. dia selesai. Biar selesai kita pembahasan kita. Karena kalau dua-duanya Dia jadi adalah ribut, makanya saya turunkan. gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Sedangkan kalau saksi Yehova mengatakan dia adalah ciptaan, sejak semula dia adalah ciptaan pertama. Yang ada adalah malaikat ciptaan pertama. Ini kan kata saksi Yehova, bukan tentang dunia yang baru. Ya, makanya Sofiatul nggak ngerti ketika kita ngomong tentang hal saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan. Dia malah menjelaskan terkait dengan hal-hal yang saya sudah mengerti. Lagian Sofiatul juga nggak sekolah. Kalau memang nggak sekolah Baik, pun nggak usah terlalu banyak sekarang ajar gini, lah. biar Ya, adil, silakan. biar adil. Udah ya, udah selesai ngomongnya. Oke, saya tambahkan lagi ya, terkait dengan apa yang dikatakan Sofiatul. Kalau tentang Yesus adalah Allah sejak semula, saya setuju. Jadi tidak ada perdebatan. Yang saya dari tadi diskusi dengan Edis adalah tentang pernyataan Edis bahwa saksi Yehova itu apakah sesat? Saya dengan dalil Galatia 1 ayat 8, ya, Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Jadi Oke, tidak sudah. ada yang namanya, kalau yang namanya permulaan dunia yang baru tuh nggak ada masalah saya. Sudah Silakan. bisa gantian, Bro? Silakan. Sudah bisa gantian? Oke. Sekarang kita kasih kesempatan dia ngomong, jangan diganggu dulu ya. Ayo. Sebentar, ini salah ini, yang satu ini. Sebentar. Ya, silakan Mbak, gantian. Nanti video kamu jangan dihapus ya. Aku akan bahas lebih mendalam. Ini banyak orang nggak paham. Bisa Atau gini aja Mbak, coba balikan layar. Gini, balikan layar, tunjukkan ayat, biar enak. Kita lihat ya. Nah, silakan. Ini coba kita lihat Gantian ya bro, King James mata pisau, Version, ya. gantian ngomongnya. Ini Kolose 1 ayat 15. Who is the image of the invisible God? Mungkin Mbak yang bahasa Indonesia aja Mbak, orang-orang juga penonton di bawah nggak ngerti. Sebentar Mbak, yang di bawah nggak ngerti masalahnya, Ya, yang yang di saya bawah terjemahkan. kebanyakan orang Saya Belanda. terjemahkan. Sebentar, coba pakai yang bahasa Indonesia Saya aja. mau compare. Kalau dia mengatakan terjemahannya itu salah, ya. Kita lihat ini. Kita lagi nggak ngomongin saksi Yehova. Kita bicara real bahasa asli Kolose 1 ayat 15. Firstborn of every apa ini? Every apa ini? Creature. Creature ini makhluk yang sulung dari semua yang diciptakan. Ya, the firstborn artinya apa? Yesus adalah prototipe daripada manusia baru. Dia adalah prototipe daripada Adam yang baru. Karena tujuan Allah itu nanti adalah menciptakan ulang. Maka Yesus berkata di dalam kitab Matius dikatakan apa? Pada waktu penciptaan ulang. Ini yang sulung. Nah, yang pertama kali itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Allah di dalam diri Yesus menjadikan suatu manusia baru. Karena Adam yang lama ini sudah rusak. Maka kita semua nanti akan dijadikan serupa dengan ini loh. Gambaran anaknya ini loh. The firstborn. Ini bukan hanya di sini, Edis. Coba kita lihat. Ini terjemahan King James. Kita mau lihat Wahyu 3 ya. Kita lihat Wahyu 3 nih. Wahyu 3 ayat 14. Anak sih. Wahyu 3:14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan, keluar lagi nih kata permulaan dari ciptaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah ciptaan baru. Karena Yesus itu adalah manusia baru, Adam yang baru. Ini nggak bicara pada mulanya dia adalah ciptaan, enggak. Pada mulanya dia tuh Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Ini loh, karena dia memperbaharui bumi ini. Dia ini nggak bisa gede ini. Coba, ini benar nggak, Dis? Wahyu 3:13. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini sama, ini kata yang sama. The firstborn of all creation. Kenapa? Karena prototipe daripada manusia baru itu Mungkin ya Yesus. prototipe itu banyak orang nggak ngerti Mbak. Yang Prototipe sulung. itu apa? Prototipe itu ceritanya begini.
Kalau kita misalnya saya kasih tahu Anda, sebelum misalnya iPhone ya diproduksi massal, maka penciptanya tuh dia bikin prototipenya dulu, sama seperti pada waktu kita nih, Dus. Sampel gitu maksudnya. Ya, yang pertama kali, cetakan pertama. Sampel utama gitu ya. Prototipe artinya cetakan yang pertama. Nah, semua produksi massal iPhone 17 nanti akan mirip dengan prototipenya. Demikian juga Allah ketika dia menjadikan semua manusia, Anda baca tuh Kisah Rasul 17 ayat 26. Ketika dia menjadikan manusia, dia tuh bikin prototipenya, zakar dan nekebah, laki-laki dan perempuan. Maka semua manusia ya harus zakar dan nekebah. Karena dia sudah bikin prototipe pertama, Adam yang mula-mula, laki-laki dan perempuan. Itu Adam yang mula-mula. Nah, Adam yang mula-mula ini udah rusak. Namanya dosa di dalam Alkitab kita, artinya meleset dari gambar Allah, meleset dari tujuan Allah. Maka di dalam Yesus, Allah itu menjadikan a new humanity, Adam yang baru. Dan kita nanti diciptakan ulang, paham nggak ini? Menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, Adam yang baru. Ngikuti siapa? Bukan ngikuti nenek moyang kita, Adam yang jatuh dalam dosa itu enggak. Ngikuti Yesus gitu loh, paham nggak? Itu kehendak Allah bagi kita. Ini bicara ini, permulaan dari semua ciptaan Allah. Nanti langit yang baru dan bumi yang baru nanti akan mengikuti semua. Yesus nanti yang pertama kali masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Kita semua nanti akan dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Gitu. Ini bukan bicara Yesus sebelum jadi manusia. Oke, baik. Ngerti Kalau nggak gini kan maksudnya? diskusinya kan enak gantian ya. Silakan tanggapi. Jadi Bang kalau Mata Pisau, silakan. baik, Boris. Jadi kalau Sofiato ini nggak nyambung ketika waktu kita diskusi awal mulanya bahwa saksi Yehova itu sesat atau tidak. Ya, saya lagi ngasih tahu Bro Edis bahwa saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama, sama seperti Kolose 1 ayat 15 ini. Ya, jadi ini adalah ciptaan, dia adalah malaikat yang pertama diciptakan, kemudian baru menciptakan yang lain. Jadi kalau Anda bicara tentang yang namanya kita akan diciptakan lagi, kita akan diberikan tubuh kemuliaan ketika kita percaya kepadanya. Jadi bukan tentang ciptaan lagi, Allah sudah beristirahat, ya, sudah tidak ada lagi ciptaan, tetapi kita diberikan tubuh kemuliaan. Nah, itu terkait dengan ciptaan-ciptaan itu sudah selesai. Makanya kalau saksi Yehova di sini, saya tanggapi saksi Yehova bahwa dia mengatakan bahwa Yesus adalah malaikat pertama, dia adalah ciptaan pertama, bukan tentang yang Anda omong-omong tadi itu. Jadi nggak nyambung, ya. Itu yang saya ngomong dengan Edis ketika Anda tidak mengikutinya dari Saya awal. mengikuti. Anda Saya hanya ya, mengikuti. makanya diam dulu. Ini kalau perempuan Saya Gantian dulu, Mbak. mengikuti. Gantian, Saya Mbak. ngerti. Mbak, gantian dulu. Tadi kan Mbak udah ngomong dia nggak motong. Nah, gantian dia biar selesai bicara. Jadi kalau Anda naik-naik nggak nyambung terus dibilang, makanya saya tanya, saksi Yehova di sini kau bilang sesat atau tidak? Itu Saya yang lagi nggak menjadi ngomongin saksi pertanyaan. Yehova nih, gini loh. Nah makanya Kita itu kalau lagi lu nggak bicara ngomong saksi terjemahan. Yehova, saya lagi ngasih tahu. Robert, Kalau yang dengarkanlah saya nih, jelaskan itu Kolose 1 saya nggak 14. ngomong tentang yang namanya membahas arti apa itu, ya. Memang betul. Saya lagi itu bicara- the first born of all creation itu ciptaan yang pertama. Memang betul terjemahannya. Coba kalau kamu nggak percaya bahasa aslinya, kamu Dengar, bisa baca dengar ini Yunaninya benar nggak? atau enggak? Dialah Saya tanya cerminan dulu, dari. terjemahannya betul apa enggak itu? Aduh, salah Terjemahannya ini betul ciptaan yang pertama gimana? Oke, kita lihat ya, Kolose 1 ayat 15. Ini bukan Alkitab Saksi Yehova nih, Dis. Kita lihat Kolose 1 ayat 15, ini ada Alkitab LAI. Coba Agak sedikit dibacain. buram, Mbak. Ya segitu. Dikatakan apa? Yang sulung, dikatakan apa? Lebih utama dari segala apa ini? Yang diciptakan. Oke, kau baca saksi Yehova punya. Aduh, kita lagi nggak Ini ngomongin Kolose 1 ayat perbandingan. 15. Aduh, perbandingan. Baca ini perbandingan. Jadi gini Apa loh, yang Robert, bedanya? yang saya jelaskan tuh begini. Lami, gini. Gini, Jelaskan Robert, yang perbedaan saya antara jelaskan tuh itu begini dengan loh. ini. Terjemahannya tuh betul apa enggak? Pertanyaan saya. terjemahannya Salah, betul apa? ini terjemahan saksi Oke. Yehova ini salah. Coba Saya kau tanya, baca. terjemahan Saksi Yehova salah. Dialah ciptaan yang pertama. Sekarang saya tanya, menurut kamu terjemahan yang betul apa? Kalau 1 ayat 15, saya tunggu. Loh, yang kau baca itu yang benar. Aja, yang sulung Mana itu yang samanya? pertama Coba kali. kau baca yang Apa, benar. Robert? Yang sulung itu ya yang pertama kali dari segala yang diciptakan. Permulaan Coba, dari ciptaan. Dia gitu. adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan. Dialah ciptaan yang pertama. Baca, bukan tidak ada permulaan di sini. Saya tanya, Kau ini- ini. Nih. Astaga, Sekarang saya tanya, memang apa berat bedanya? ini Sekarang kalau gini, Robert.
Sekarang kamu jelaskan apa bedanya dialah ciptaan pertama, the firstborn of all creation, Loh, ini dia dengan yang mengatakan, sulung dari segala yang diciptakan. dengarkan. Ciptaan pertama itu artinya apa? Dia Ya, yang diciptakan sulung. pertama kali. Coba kau baca yang itu punya. Coba Yang baca. sulung dari segala yang diciptakan itu artinya yang pertama kali, yang paling utama dari segala yang diciptakan oleh Allah. Gimana kamu? Astaga. Kau lihat ini ya, dialah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan dan dialah ciptaan yang pertama. Bedanya dengan Teman-teman, yang kau baca itu Oke, apa? bedanya apa nih dengan ini? Saya Coba. sambil sambil saya makan minum soalnya udah lapar saya, udah 3 jam Iya, saya, Bro ya. Edis, silakan. Enggak, sekarang kamu Jadi, jelaskan ini. Yang Diskusi sulung yang lebih baik utama lah, dari segala yang diskusi yang diciptakan. baik ya. Iya, jelas. Sofi, gini. Kalau kau buka kitabnya LAI, jelas di situ saya akan mengikuti yang itu. Kau baca perbedaannya jelas. Jadi kau ngerti ya, supaya Ya, jangan sekarang kau. kamu jelaskan apa artinya yang sulung dari segala yang diciptakan. Oke, dengarkan. Ketika waktu anak Allah ini ya lebih utama dari segala yang diciptakan, jelas permulaan segala sesuatu itu berasal dari dia. Ya, bukan dia diciptakan. Kalau saksi Yehova ini dia diciptakan awal mula itu sudah diciptakan. Oke, Ya kamu astaga. buka LAI Wahyu 3 ayat 14 coba. Semua permulaan, apakah permulaan itu dia diciptakan? Saya ngerti yang saya lagi bahas Kamu buka tentang. Alkitab LAI Wahyu 3 ayat 14, Aduh. kamu jelaskan sama saya. Silakan. Kau nggak usah, saya nggak mau jelaskan kepadamu. Saya lagi ngomong tentang LAI itu udah benar. Kau Ya, nggak silakan usah ngomong. jelaskan Wahyu 3 ayat 14. Kau nggak perlu yang namanya ngomong. Silakan Saya harus kamu jelaskan jelaskan kau. Wahyu 3 ayat 14. Gak usah Dengarkan. hehe kamu. Kamu gak usah Dengarkan. kurang ajar sama saya, ya. Loh, kau Kamu siapa? jelaskan saja Wahyu 3 Siapa? ayat 14, silakan. Kau siapa? Kau siapa? Dan memangnya kamu siapa? Lo kau siapa yang bilang nggak boleh kurang ajar sama kau? Kau siapa sih? Loh, kamu kurang ajar nggak ngomong Loh. kayak gitu sama saya? Ini ngomong yang mana? Coba kamu jelaskan aja. Lo kau siapa aja. suruh-suruh saya? Loh, Kau kurang kamu ajar, kan kurang bilang ajar apa? LAI salah. Silakan Wahyu 3 Siapa ayat bilang 14, LAI silakan. salah? Makanya Ya. kau ini Kamu baca perempuan sekarang. Kamu yang baca sudah Wahyu tidak 3 ayat 14 jelas. versi LAI, silakan. Mau pengen dihargai, astaga kau ini. Hanya Kamu bilang, nggak minta menghargai saya dari sudah kamu, bilang. saya nggak kenal kamu siapa. Makanya, saya kurang ajar dengan kau bilang apa tadi? Hah? Kau ini Kamu sok-sok jelaskan pengen Wahyu orang 3 semua ayat dihargai 14, aja. Nada kamu nggak usah Siapa dihargai. kau? Diskusinya Pola saja diskusinya sesuai dengan tujuan awal nih. Kalau Iya, makanya. baik, lanjut. Bro Edis, Tapi kalau diskusi udah saya- kemana-mana, udah enggak. Silakan kamu bukan ke baca topik, Wahyu 3 ayat saya 14 tutup. versi LAI. Oke, Silakan gini baca. Bro Edis. Dari tadi kita nggak pernah ributkan tentang LAI. Dan kau, Sofi, dengarkan. Kau bukan siapa-siapa. Kau suruh saya jelaskan. Kamu Kau juga ini bukan siapa-siapa. buat saya. Makanya kau ngenaik mau Kamu ngapain? bukan Mau siapa-siapa. mau Kamu dikte jelaskan saya. Wahyu 3 ayat 14, silakan. Saya nggak perlu jelaskan sama kau. Kau siapa sih? Saya lagi ngomong sama Edis tentang Kamu kan merasa saksi lebih Yehova pintar. sesat. Silakan, Kau mau merasa. Silakan Stay. kamu jelaskan Wahyu 3 ayat 14 Stay. kepada saya versi LAI. Jadi silakan. gini Bro Edis, saya tetap yang namanya menghormati Bro Edis karena memberikan kesempatan. Tetapi perempuan ini nimbrung kepada suatu hal yang gak jelas. Jadi saya bukan di sini bukan Silakan untuk menjelaskan baca kepada versi kau. LAI. Kenapa kamu Saya nggak di berani sini baca? untuk diskusi dengan Edis supaya Edis juga Kenapa memahami. Mata Pisau Saksi Robert Yehova kamu itu tidak sesat. berani membaca Bukan Wahyu 3 tidak ayat 14 ngapain versi LAI? ngapain menjelaskan sama kau? Kau siapa? Loh, Kau kamu siapa? kan mengatakan LAI yang benar. Sekarang ini benar nggak? Wahyu 3:14 permulaan dari Kau ciptaan Allah. siapa? Kau Saya siapa? tanya, Wahyu 3 ayat 14. Kau siapa? Kau mau adili saya di sini Lihat mau ya, dikte saya itu teman-teman ya. siapa? Lihat-lihat Masa apa Pisau kau? tidak tahu ayat ini dan dia nggak bisa jelaskan Wahyu 3 ayat ngapain 14. saya jelasin sama kau? Saya naik ke sini bukan tujuan untuk ngomong-ngomong tentang itu. Lihat Saya ya, menjelaskan dia tadi saksi mengatakan Yehova sesat. terjemahan LAI Kalau kau yang membela benar. saksi Yehova itu Saya nggak antikristus. pernah bela Kau sudah? saksi Yehova. Ya udah. Saya tidak Terus pernah kenapa bela kau saksi mau? Yehova. Terus kenapa Saya kau mau debat jelaskan yang apa yang Kolose saya 1 sampaikan? Ayat 15. Itu maksudnya. Loh. Saya jelaskan Kau- ini loh. Wahyu Terus 3 ayat kau kira 14. saya nggak ngerti? Kau kira Ya, saya nggak silakan, ngerti? silakan. Kamu Tan- kan ngerti. Loh, Kamu lebih kalau ngerti. kau bilang bahwa Silakan. ini yang benar, kau bilang ini benar nggak? Kau bilang ini benar nggak kata Ini saksi loh Yehova? LAI. Benar? Saya nggak minta Nggak, saya kitab tanya saksi kau. Yehova. Saya nggak tanya kau. minta LAI. Iya, makanya Baca saya nih. tanya kau. Saksi Yehova ini benar atau tidak? Saya lagi nggak bicara saksi Yehova. Kamu dipahami Loh, sih? saya dari tadi bicara dengan Edi saksi Yehova. Kau naik kau jelaskan sosok pintar di sini. Saya minta kamu baca. Saya lagi Saksi ngomong LAI, konteks Robert. dengan Bukan saksi dibaca nih. Yehova, Betul Lani. nggak? Yesus disebut permulaan Yeay, dari ciptaan Allah. Betul nggak? Lani, Ini terjemahan Lani. Dengarkan. Robert, Ketika waktu Baca kau ini, bicara LAI tentang ayat menerjemahkan perbedaan ini, kau harus Yesus ngerti. permulaan dari ciptaan Allah ini betul apa enggak? Jadi
Kau nggak usah jelaskan apa-apa di situ. Kak, saya nggak ngerti. jelaskan, saya minta penjelasan. Kau Kamu nggak malah punya diminta. gelar apa-apa. Kau botol, ya. Makanya Kamu kau juga hanya kenapa belajar nggak berani timur baca Alkitab purba. LAI? Kenapa Ngapain kamu nggak berani baca kau? Alkitab LAI? Saya bukan konteksnya untuk ngajarin. Saya punya tempat untuk mengajar. Kenapa Kau bukan kamu tidak siapa-siapa. berani membaca Alkitab LAI? Lani, ayat Lani, 14? Lani, jangan Kenapa keluar dari kamu pembicaraan. tidak berani baca Kau mau Wahyu mengatakan 14? saksi Oke. Yehova sesat Mohon atau maaf teman-teman. Dia Mohon maaf silakan Dis. teman-teman Ya karena udah Bro Edis, lanjut sorry lah. ya, saya tinggal. thank you. Nggak Sorry, berani tadi ya, saya dia tinggal, teman-teman saya baca tinggal ini ngambil ya. makanan. Nggak berani, Karena nggak dia tahu berani. ayat Gini. ini, teman-teman. Oke baik, karena ini Ya. tidak kondusif, saya turunkan dua-duanya. Mohon maaf, saya turunkan dua-duanya. Oke, ya. thank you, Saya bro. turunkan dua-duanya, biar dibilang saya nggak. Ntar, saya balikin dulu kamera saya ya. Teman-teman, begini loh. Tujuan kita diskusi itu apa dulu teman-teman? Kalau tujuannya baik, ayo kita diskusi. Tapi kalau mengarah yang sudah ke arah tidak baik, kita nggak usah lanjutin. Malu dilihat orang teman-teman. Makanya kan sering saya bilang, konsentrasi kita itu adalah fokus kepada kita ini mau melakukan ajarannya yang udah di kuburan atau ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu dulu. Tetapi teman-teman, banyak orang memperdebatkan hal-hal yang sifatnya itu metafisika. Karena masalahnya kan kita belum pernah ke sana, teman-teman. Tapi teman-teman, saya minta dalam sebuah diskusi, mungkin teman-teman itu perlu yang namanya menenangkan dulu diri. Kalau kita diskusinya sudah saling menyerang-menyerang seperti itu, sudah tidak baik. Begitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti boleh kalian lanjutkan di room kalian sendiri kalau mau berdebat. Kalau di sini teman-teman, kalau sudah tidak kondusif seperti itu, mohon maaf ya. Mohon maaf kepada Mata Pisau dan kepada Sophia, Mbak Sophia ya. Mungkin kalian boleh lanjutkan di room kalian masing-masing seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Karena ini juga saya udah lapar, udah capek, udah pengen makan dan segala macam. Gimana teman-teman? Karena saya udah berapa jam ini loh tadi loh. Dari jam 7 malam loh. Ah, ini udah 3:51 menit. 4 jam kita tungguin bom-bom dengan Rudi Iskariot nggak nongol-nongol. Ya teman-teman, saya sudah cukup lelah, udah capek sekali teman-teman, udah lapar dan lain sebagainya, sudah saya tahan-tahan, ke kamar mandi juga sudah saya tahan-tahan 4 jam. Saya menahan kencing, menahan pengen buang air kecil, 4 jam juga sudah menahan tulang punggung belakang ini rasanya sudah mau retak teman-teman. 4 jam duduk nih. Ya kita rehat dulu ya teman-teman ya. Boleh nanti kita lanjut lagi, oke? Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau mau lanjut, kayaknya Mbak Sophie mungkin mau siaran ulang. Mungkin teman-teman bisa lanjut di sana. Atau coba kita sebentar ya. Apakah ada mereka mengajukan permintaan naik lagi? Bentar, kita cek. Apakah ada mereka mengajukan permintaan naik lagi? Atau ada yang mau disampaikan? Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini cukup menarik. Ujung-ujungnya ya nggak selesai. Mereka itu dari dulu seperti itu. Debat tapi nggak akan ada ending dan nggak akan ada penyelesaiannya. Itulah kenapa saya bilang ya, diskusi-diskusi debat kusir yang mereka lakukan ini nggak ada faedahnya. Untuk itu, saya, teman-teman, mengupayakan agar kita bisa membuat banyak debat-debat offline dengan tujuan edukasi. Jadi sekali lagi, diskusi itu tujuannya saling berbagi ilmu, teman-teman. Bukan cari menang kalah. Kalau Andre Tungtung nggak berani debat, lantaran dia bilang takut menang, takut kalah. Nggak enak nanti dia bilang. Nah, inilah ciri-ciri orang yang picik. Ciri-ciri orang yang negative thinking terus. Otaknya kotor. Padahal lewat diskusi, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita jadi lebih mengenal satu sama lain. Terus yang kedua, kita akan dapat informasi baru. Walaupun mungkin dalam debat tersebut ada yang lebih dominan. Ada yang lebih dominan mungkin. Yang satu mungkin bisa lebih jago dalam menjelaskan. Bagi yang kurang jago kan lumayan, dapat ilmu. Begitu juga sebaliknya. Walaupun mungkin pihak satu lagi penjelasannya sedikit, tapi penjelasan dia ini penjelasan yang nggak pernah didengar.
Ada ilmu yang didapat juga. Begitu juga bagi audiens, bagi penonton bisa melihat diskusi yang akademis itu seperti apa. Diskusi yang baik itu seperti apa. Itulah kenapa kita akan rutin membuat diskusi-diskusi seperti itu. Seperti yang kita lakukan kemarin, teman-teman. Bagi yang belum tahu, silahkan ditonton ya. Saya nggak tahu juga kenapa debat offline-nya cukup sepi yang nonton ya. Jadi kemarin saya bikin diskusi lintas iman antara Ustadz Dio, Kang Chan melawan Pastor Peter dan Rahmat. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang meragukan kemampuan dari narasumber Kristen yang kita undang, kalian harus membeli cermin yang besar. Jadi banyak komentar-komentar, komplainan dari orang-orang Kristen yang mengatakan saya sengaja. Ya, jadi mereka menuduh saya mencari narasumber Kristen yang nggak punya kapasitas untuk dijadikan saksa, untuk dijadikan badut. Jadi mereka bilang kamu sengaja ngambil yang seperti ini agar kekristenan dipermalukan, agar Kristen tampak konyol dan bodoh. Padahal sekali lagi teman-teman, yang kita undang ini narasumber yang kemampuannya tentu saja ya tidak main-main. Ini narasumber yang berilmu teman-teman. Dan sebagai buktinya kalian boleh search nama Pastor Peter Otta teman-teman. Ya, dia adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Victory yang ada di Cibubur. Jadi bukan main-main teman-teman. Kalian ketik aja namanya kan, Pastor Peter Otta, keluar berita-beritanya teman-teman. Ya, nih. Ketua STT Victory. Jadi bagaimana mungkin orang yang mengajarkan para calon-calon pendeta, bahkan dia mengajarkan S2 juga teman-teman. Mengajarkan S2 teologi. Ya. Dia doktor teologi teman-teman. Gelarnya doktor teologi. Terus kalian ragukan kemampuannya, kan kurang ajar. Jahat sekali kalian. Jadi saya harap bertobat ya. Buat orang-orang yang suka menghina orang lain gitu. Peter Otta sudah berusaha. Pastor Peter Otta ini udah berusaha, tapi memang mau gimana? Mau gimana gitu kan? Jadi kita akan membuat lebih banyak debat lagi. Di bulan 4 kita akan buat debat dengan Yusuf PI ya, yang akan maju teman-teman. Ya, jadi jelas nih ya, nih. Doktor teologi, gelar beliau. Nih. Peter Otta DTH, doktor teologi. Nih. Jangan main-main kalian. Ini kan sama orangnya ya. Oke. Ini masih sepi teman-teman. Dan diskusi kemarin berlangsung dengan sangat baik. Ya. Walaupun dengan kondisi sangat terbatas, bayangkan 4 hari. 4 hari saya mempersiapkan debat. Ya, persiapkan debatnya gampang, nyari duitnya yang susah teman-teman. Dan sampai detik ini masih nombok. Masih nombok. Untung dari catering saya dikasih waktu. Ya, nggak buru-buru harus bayar. Masih ada waktu untuk nyari duit buat bayarin cateringnya. Alhamdulillah kan gitu. Ya, yang mau membantu dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertulis di bawah. Ya, syukur-syukur kalau nomboknya nggak banyak sekali ya. Anggap promosi madu lah. Oke, kita kembali mengenai Robert Lele teman-teman, yang merupakan batu sandungan bagi pelayanan Edis, karena Robert Lele ini begitu aktif. Entah kenapa belakangan ini begitu aktif menyerang yang namanya Edis Kudis TV ini. Dan ini membuat marah Sob Katul Bekatul. Saya nggak tahu apa yang akan disiapkan oleh herder-herder Edis untuk membukam Robert Lele. Apakah Yuli akan diterjunkan ke sana juga? Ya, ke kota Kupang untuk mencari Robert Lele, atau ada tim lain yang akan disuruh untuk mencari kelemahan dari Robert Lele agar bisa segera dibungkam. Karena kalau nggak bahaya bagi pelayanan Edis Tipu teman-teman. Ini bisa menghambat Edis Tipu untuk menjadi Polycartus yang paling disayang, paling dominan kan gitu. Dan tentu saja mereka ini kan punya agenda agar orang-orang Kristen berubah menjadi edistarian. Agar orang-orang Kristen ini
menjadi tahu bahwa Yesus masih punya Tuhan. Agar orang Kristen tahu, poligami memang diizinkan di dalam Bible. Bapak-bapak gereja yang pagan-pagan inilah yang membuat poligami dilarang. Jadi Edis ingin membawa kekristenan menuju ajaran yang benar, menurut versi dia ya. Dan Robert Lele adalah salah satu batu sandungan yang harus segera disingkirkan sebelum melukai orang, sebelum membuat orang tersandung. Jadi kita akan tunggu bagaimana pergerakannya ya. Karena saya lihat yang namanya Sob Katul dan juga Yuli sudah ditugaskan teman-teman. Sudah ditugaskan untuk menghalangi dan membungkam yang namanya Robert Lele ini. Yang sekarang pakai nama sangat tajam. Sangat tajam teman-teman ya. Lucu sekali. Nah, ini menarik nih. Apakah dua wanita ini sanggup menggengbeng ya, 2 lawan 1 loh. Yuli dan Sob Katul Lani Ekowati menghadapi Robert Lele ini. Ini menarik. Dan lebih bagus mereka bahas ginian gitu. Daripada mereka bahas Islam yang mereka nggak punya kapasitas di sana, yang mereka nggak ngerti apa-apa, dan hanya jadi badut. Lebih bagus kalian ribut sesama Kristen, bahas tentang kekristenan. Karena sampai detik ini kan ajaran kalian belum final. Ajaran kalian tuh sampai detik ini masih diperdebatkan terus gitu. Karena kalian kebingungan kan, Yesus itu siapa, Bapak itu siapa gitu. Pusing gitu, mutar terus. Bahkan kemarin sebelum diskusi ya teman-teman, saat makan malam, ya kita kan buka puasa bareng dengan narasumber-narasumber. Di situ saya ngobrol sama Peter Ota ini ya. Sampai Bang Peter Ota itu kan awalnya terkejut gitu. Dia lihat, Chinese ini kan. Ini dia tanya, mualaf. Saya bilang mualaf gitu. Ngobrol lah kita ya, ngobrol gitu kan. Jadi beliau penasaran gitu. Kalau dilihat, abang secara ekonomi nggak ada masalah, dia bilang gitu kan. Malah kalau dilihat bagaimana teman-teman yang lain memperlakukan gitu kan, cukup dihormati di antara teman-teman muslim gitu dia bilang. Tapi kok bisa jadi mualaf ya? Saya ceritain gitu, dia tertarik gitu kan. Dan apa yang saya sampaikan dia terima. Beda dengan di dalam debat ya, yang ngeyel gitu. Tapi mungkin karena di depan kamera, nggak mungkin dia terima gitu kan. Kalau dia terima, nanti jemaatnya sama mahasiswa-mahasiswinya kan, wah ini gimana dosen kita nih? Kok malah terima Islam benar gitu kan? Nah, tapi kalau di belakang, orangnya cukup bisa memakai akal teman-teman. Mirip dengan Budi Asali. Budi Asali itu kalau ngobrol sama saya, dia terima teman-teman. Tapi tak kenapa sama yang lain kayak menolak gitu ya. Tapi kalau sama saya, penjelasan saya dia bilang bisa saja gitu kan. Artinya ada kemungkinan dia terima. Artinya akal dia bisa menerima bahwa yang saya sampaikan tuh sesuai gitu. Masuk di akal. Walaupun dia nggak mau terima, nggak mau imani gitu. Tapi dia bilang ya benar gitu. Ada kemungkinannya. Semua tesis, ya, hipotesis yang saya sampaikan itu semua kan berdasarkan logika. Karena sekali lagi teman-teman, sejarah itu bisa salah. Ya, karena sejarah kan tergantung siapa yang menceritakannya. Betul nggak? Pemenang yang membuat sejarah. Nazi digambarkan jahatnya minta ampun dan sebagainya gitu. Tokoh-tokoh terdahulu digambarkan penjahat dan sebagainya. Kan tergantung pemenang. Tapi kan sains nggak bisa, ya, nggak bisa dibuat skenario dan tipuan. Itulah saya bilang logika kita ini diberikan oleh Allah supaya jadi sortiran. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang nipu, mana yang asli. Allah ciptakan akal buat kita. Sesuai nggak dengan sains? Sesuai nggak dengan logika? Jadi sekali lagi, ya, semoga lewat diskusi-diskusi yang kita buat, makin banyak orang tercerdaskan. Jangan jadi pengikut Edis. Tolol-tolol semua, menurut Rudy Iskariot. Jadi banyak orang-orang Kristen sekarang bilang pengikut Edis itu adalah pengikut yang paling tolol di antara semua. Untuk hal ini ya kita cukup setuju lah. Karena kita lihat kualitasnya ya gitu-gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, kita cari solusi kan. Solusinya apa ya? Kita buatlah diskusi-diskusi yang akademis, yang terpelajar gitu kan. Untuk mengimbangi ini semua. Mengimbangi tipuan-tipuan yang mereka buat supaya orang-orang Kristen belajar.
Jadi memang tujuan kita mengedukasi. Ya itu. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga dibeli madunya ya. Apalagi di bulan Ramadan ini karena madu itu paling bagus teman-teman. Membuat kita lebih segar dan segarnya itu menyehatkan. Kalau sirup-sirup kan segar tapi kan nggak bagus untuk kesehatan. Nanti gagal ginjal baru tahu kalian. Kores teman-teman sekarang baru sadar mahalnya kesehatan. Baru sadar dia. Ya, dan juga jangan lupa teman-teman, madu itu bagus sekali untuk membuat kita tahan ya untuk kenyang dan juga nggak haus untuk waktu yang lama. Dan saya rasa nggak perlulah saya jelaskan lagi bagaimana manfaatnya madu ya. Kalian bisa search, bahkan di dalam Quran juga dijelaskan gitu kan. Apalagi keraguan. Dan di mana lagi kalian bisa beli madu dengan harga 40.000 dapat setengah kilo teman-teman. Nggak ada teman-teman ya. Kalian boleh cek madu di luar. Mungkin ada yang harganya kurang lebih sama, tapi keasliannya bagaimana? Silakan diuji. Jadi kalau saya ikut prinsip dari orang tua saya, ya dari kakek saya gitu, kita ngejar quantity. Jangan jual mahal. Yang penting kuantitinya gede. Untung 2.000, 3.000 gas. Yang penting putarannya. Yang penting repeat order. Alhamdulillah ya, banyak yang udah sampai beli sampai 5 kali udah. Saya mulai jualan bulan 11 teman-teman. Bulan 10 akhir. Alhamdulillah udah ada sampai yang beli 5 kali, 6 kali. Jadi rutin tiap bulan. Konsumsi terus. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.